ويفتح علينا الله ويعافينا ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا على هذه النية وكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi sanadihi wa 'an ibni Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة متفق عليه. Hadis ke-11 bab ikhlas dan menghadirkan niat dari kitab Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari Abdul Abbas, ayahnya Abbas yang bernama Abdullah ibn Abbas. Bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ini perhatikan lafaznya. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Karena disebut Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Yang diridhoi kenapa dua? Cuma Abdullah sama Sayyidina Abbas. Kok Abdul Muttalib gak disebutkan radhiyallahu anhu? Karena Abdul Muttalib tidak meninggal dalam keadaan Islam. Tapi Abdul Muttalib bukan berarti dia disebutkan orang yang masuk neraka, bukan. Karena Abdul Muttalib meninggal, Nabi Muhammad belum diutus. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW meninggal, Nabi Muhammad SAW belum diutus. Nah, orang-orang di zaman ini yang disebut dengan Ahlul Fatrah. Jadi dulu ada masa kosong antara dua Nabi. Nabi ini diutus meninggal, kosong sampai diutus nabi yang lain. Nah, itu disebut dengan Ahlul Fatrah. Nah, Ashabul Fatrah ini khilaf ulama, ada yang bilang selamat atau tidak. Tapi kita sudah Ahlus Sunnah muktamadnya mengatakan Ahlul Fatrah itu selamat karena mereka tidak sampai panggilan dakwah. Dan Sayyidina Abdul Muttalib pun beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdul Muttalib bukan menyembah berhala. Bukti dari beberapa riwayat cerita bahwa ketika Ka'bah mau diserang, Abdul Muttalib bilang apa? Rumah ini, Ka'bah ini punya Tuhan yang menjaganya. Bukan patung-patung yang dimaksudkan sama dia, adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang benar dia bersyahadat. Jadi hukum kita nggak boleh ngomong kalimat radhiyallahu anhu kecuali orang yang jelas Islam. Oke, jelas ya. Kembali ke pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini muda sekali. Beliau lahir 3 tahun sebelum Hijrah. Beliau lahir 3 tahun sebelum Hijrah. Berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia,
umur beliau sekitar 13-14 tahun. Ya, 13 tahun. Rasulullah SAW meninggal Sayyidina Abdullah bin Abbas umurnya berapa? 13 tahun. Kalau sekarang kan masih kecil kita bilang. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini Rasul meninggal beliau umur baru 13 tahun. Berapa meriwayatkan hadis? 1660 hadis. Masih kecil. Anggap sudah 3 tahun lah sebelum hijrah lahir. Dan hijrah ke Mekah berarti beliau masih umur 3 tahun. Ke Madinah beliau masih umur 3 tahun. Kalau Rasulullah SAW hijrah belum bisa meriwayatkan hadis, masih kecil. Jadi riwayat hadis biasanya umur 7, 8, 9 sedikit aja waktu beliau meriwayatkan hadis, tapi meriwayatkan 1600 hadis. Kenapa? Semangatnya beliau, taatnya beliau, mengikuti Rasulullah SAW, dan beliau tinggal terkadang menginap di rumahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini banyak kisahnya karena beliau masih kecil, duduk sering dengan Rasulullah SAW. Pernah waktu sholat malam ikut sholat, beliau masih kecil, masih umur di bawah 10 tahun, ikut sholat bersama Rasulullah SAW di rumah beliau. Jadi ketika sholat, Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW, masih kecil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena berdiri di kirinya Rasulullah, dipegang telinga Abdullah bin Abbas, dipindahkan ke Rasulullah SAW di sebelah kanan. Dan dijewer masa kita dipegang, ya kan, dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini juga termasuk dalil bahwa kalau kita sholat melihat sesuatu yang salah, boleh bergerak yang penting tidak sampai 3 gerakan, membenahinya. Itu seperti Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas dipindahkan dari kiri ke kanan, dipindahkan posisinya, digerakkan. Tapi Rasulullah geraknya itu tadi ulama jelaskan tidak sampai 3 gerakan. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas menyediakan alat wudhu atau alat bersuci untuk Nabi Muhammad SAW. Masih kecil, bahkan Rasulullah dikasih ke Rasulullah SAW. Lalu Rasul mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham agama dan ajarkan dia takwil. Takwil itu tafsir, memahami makna Al-Quran. Bayangkan, masih muda sekali waktu itu. Rasulullah haji wada itu Sayyidina Abdullah bin Abbas baru ihtilam, baru balik. Haji wada sudah akhir-akhir hayat Rasulullah, beliau baru balik. Tapi ilmunya jadi rujukannya sahabat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada ayat turun kecuali Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu di mana turunnya, untuk siapa turun, dan sebabnya apa, maknanya apa. Beliau tahu semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal dengan alamun nas, manusia paling pintar di zamannya dengan makna Al-Quran. Istimewa. Malah sebagian riwayat telah mengatakan ra'aitu Jibril marratain, aku melihat Jibril 2 kali. Masih kecil, kalau kita lari-lari kayak malah kita ketakutan. Ya, diriwayatkan melihat Jibril 2 kali. Meninggal di Kota Taif. Ya. Umurnya tidak terlalu tua. Beliau meninggal umur 58 tahun. Enggak.
inna anzalnahu fi lailatul qadr yang kita sering baca di bulan Ramadan. Beliau mengatakan Lailatul Qadar turun tanggal 27. Dan ini apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat itu. Kalimat Lailatul Qadar. Lailatul Qadr terdiri dari 9 huruf. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 9 huruf. Kalimat Lailatul Qadar dan diulangi 3 kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat itu, surat yang sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa adraka ma lailatul qadr. 2. Lailatul qadr 3 kali disebut Lailatul Qadr. Nah, itu 9 kali 3 hasilnya 27. Memang benar sering terjadi Lailatul Qadr itu tanggal 27. Sesuai dengan tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini beliau di sini meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, pada riwayat apa-apa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya tabaraka wa taala. Jadi nanti kita sering temukan ini di depan ini. Ini hadis pertama kita ya, tentang hadis qudsi. Jadi kita akan temukan di depan an Rasulillah fima yarwihi, dari Rasulullah pada apa-apa yang dia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Nah, ini dikenal dengan hadis qudsi. Sebetulnya pada hakikatnya semua ilmunya Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma wahyu itu melalui perantara. Nah, kalau seperti ini Allah menurunkan ilmunya dan Rasulullah SAW menyampaikan lafaznya, tidak melalui malaikat, dijelaskan ya. Jadi Rasulullah SAW diberi ilham oleh Allah, disampaikan. Tapi lafaz dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran lafaznya turun seperti itu, lafaznya ta'jiz, mukjizat. Kalau hadis qudsi lafaznya bukan mukjizat. Artinya kalau Al-Quran itu tidak bisa ditiru dengan cara apapun. Kalau hadis qudsi masih aja bisa aja lah orang-orang yang ahli bahasa meniru, tapi tetap pasti ketahuan ini hadis palsu. Kamu ulama hadis menjaga betul riwayat dari hadis. Ingat ya, Al-Quran itu lafaznya aja nggak bisa ditiru. Kalau hadis lafaznya bisa ditiru, tapi sanadnya ketahuan nanti. Ini dari mana datangnya? Palsu. Jadi perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi ada beberapa dijelaskan sama ulama. Intinya di sini hadis qudsi ini riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah bima yarwihi azza wa jalla. Nanti ada Rasulullah SAW ngomong gini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu juga makna hadis qudsi. Hadisnya apa? Ini hadis bagus sekali ya. Ini di sini menunjukkan pertama sesuai dengan bab, yaitu ajaran untuk kita agar niat. Yang kedua, hadis nomor 1 menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita semua dan kasih sayangnya Allah. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat amal baik dan amal buruk. Ditafsirkan oleh ulama, Allah mencatat artinya Allah memerintahkan malaikat Allah untuk menjaga amal baik dan amal buruk. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Ingat ini buat kita semua bagian sehari-hari. Yang kita kerjakan semua dicatat, yang kita ucapkan semua dicatat. Sekecil apapun amal kita ada catatannya. Satu kalimat sampai ngomongkan, ada catatannya. Jangan dianggap remeh. Nanti di depan kita akan bahas juga maksiat dengan anggota tubuh. Ya, inna
Satu kalimat membuat orang terjerumus dalam neraka perjalanan 70. Jangan dianggap remeh. Yang kita omongin dicatat. Cuman kita sering lupa ini. Kalau sampai yang sadar, ada yang melihat, memperhatikan sampai yang mencatat kebaikan dan keburukan, biasanya kita jaga diri. Coba sampai lagi jalan di daerah yang punya CCTV. Kalau CCTV kan, kira-kira berani macam-macam. Malu kita mau aneh-aneh, malu. Atau orang jahat mau melakukan kejahatan kalau ada CCTV, batal. Yang lihat telah ketahuan. Nah, kita punya sesuatu yang lebih daripada itu, lebih detail, nggak bisa dimanipulasi. Apa itu? Malaikat hafallah, malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kita, yang diperintahkan oleh Allah dengan detail. Mereka ini bisa menulis amal dan bahkan rencana kita. Kalau dari luar itu cuma kelihatan gerakannya aja, tapi kalau malaikat itu rencana, niatnya kita ditulis juga sama malaikat tadi. Jadi kalau bagus, malaikat bisa nulis bagus. Kalau jelek niatnya, ditulis juga jelek. Ini nggak ada yang bisa dibohongin, nggak ada yang bisa menipu. Mungkin kalau di luar orang lihat kita bisa pura-pura sopan, manusia menilainya bagus. Tapi kalau malaikat mencatat luar dalam. Hari ini bapak ini sholat tapi niatnya sombong. Itu catatannya. Jadi kita bisa ketahuan. Detail ditulis oleh malaikat, luar dalam dia catat. Hari ini bapak ini sedekah dengan niatan riya, biar dipuji orang. Itu catatan malaikat. Jadi ada seorang syekh, orang soleh sufi, beliau ditanya sama beliau, Syekh, saya lihat kamu ini tidak pernah ngomong yang sia-sia, nggak pernah beramal yang nggak ada gunanya. Kalau ngomong itu ngomongnya agama, ngomongnya zikir, nggak pernah ngomong hal yang sia-sia, nggak pernah. Bahkan kalau dudukan ngobrol kan, kalau kita ngobrol macam-macam diceritakan, yang dipahami ataupun yang nggak dipahami. Kadang-kadang aku bilang berani ngomong maksiat, ini jangankan ngomong maksiat, ngomong kalimat yang sia-sia, nggak ada gunanya, nggak pernah. Jadi kalau ketemu orang tuh ngomongannya apa? Ngomongnya nasihat, ilmu agama, atau nanya kabar, gimana kabar, sehat, gimana kabar anak, gimana kabar istri. Benar, nggak pernah ngomong sia-sia. Orang yang tanya ini ngomong memang nggak bosan apa omongan itu aja tiap hari, nggak pernah mau cerita tentang apa. Kata beliau, apakah kalian nggak sadar ada malaikat selalu mengikuti sampean yang mencatat setiap kalimat yang kalian ucapkan? Itu baru omongan. Nah, ini perlu kita ingat. Allah mencatat amal baik dan amal buruk kita dicatat. Kebanyakan manusia hanya mengira amal baiknya saja yang dicatat. Saya yakin semua kita tahu amal baik dan amal buruk dicatat. Tapi praktek hidup kita ngira cuma amal baik aja yang dicatat. Kenapa? Kalau amal baik diingat sama dia, kalau amal buruk seakan-akan tidak ada yang mengingat, santai dikerjakan. Semua bagian dzalika. Lalu Allah menjelaskan bagaimana cara Allah mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Dan tadi dijelaskan juga bahwa niat kita dicatat sama malaikat. Nah, ini caranya nyatetnya bagaimana? Beda dengan cara mencatat orang biasa. Faman hamma bi hasanatin, ini cara mencatatnya malaikat. Barang siapa hamma, rencana atau niat. Nah, niat di sini artinya faman hamma bi hasanatin artinya rencana. Besok saya mau ini, nanti saya mau ini. Niat itu yang dimaksud di sini adalah azam. Niat itu biasanya diartikan dua. Kita bahas tidak ya? Niat
Niat itu biasanya digunakan maknanya untuk dua hal. Satu, rencana mengerjakan sesuatu. Dua, tujuan atau sebab mengerjakan sesuatu. Ingat, biasanya niat itu digunakan maknanya untuk dua hal. Satu, rencana mengerjakan sesuatu. Seperti contohnya dari rumah sebelum berangkat, niatkan di hati. Pas mau keluar, Bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Rencana niat. Ini yang disebutnya niat yang dimaksud di sini. Rencana mau ke masjid. Nah, yang kedua, niat diartikan dengan tujuan atau sebab. Niat ke masjid mau apa? Saya ke masjid mau belajar, mau sholat, mau ngaji, mau iktikaf. Nah, ini disebut dengan gharad atau sebab yang beramal. Nah, ini juga biasanya disebut dengan niat. Jelas ya perbedaannya. Jadi yang pertama, mau kemana Pak? Saya mau ke masjid. Itu namanya niat. Azam. Niat, azam. Rencana. Atau yang kedua, mau ke masjid. Buat apa? Saya mau iktikaf. Saya mau belajar. Nah, ini yang disebut dengan gharad, sebab yang melakukan amal. Ini yang sekarang kita bahas adalah azam. Azam, rencana pian mau beramal. Ini harus paham dua hal ini ya, biar nggak salah arti. Soalnya ada satu hadis seperti contoh sabda Rasulullah SAW, niatul mukmin ablaghu min amalihi. Niatnya mukmin lebih bagus daripada amalnya. Itu yang dibahas bukan rencana, tapi tujuan dalam amal. Saya mau ke masjid, mau iktikaf, silaturahmi, cari ilmu, ini. Nah, ini niatnya lebih bagus daripada amal. Karena amalnya cuma satu, ke masjid, niatnya 10. Kalau cuma mau ke masjid nanti sore, rencana aja, nggak ada tujuan apa, nggak ada sebab apa, ini niatnya nggak mungkin lebih bagus daripada amal. Nantilah kita bahas lagi. Faman hamma, sekarang barang siapa yang berencana, jadi artinya berencana bihasanatin dengan amal baik. Malam-malam tadi biar berencana dengan subuh mau ke masjid, mau berjamaah, mau belajar. Falam ya'malha, tadi gak dikerjakan, terkuring tidur. Bangun kamu sudah jam 6 kurang 10, mepet waktu. Tapi bukan sengaja ya. Berencana melakukan amal baik, falam ya'malha, gak dikerjakan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala kiranya kami kipas dari kemarin. Lanjutkan. Falam ya'malha, ada orang berencana melakukan kebaikan, rencana, misal contoh mau ke masjid. Falam ya'malha, tapi tidak dikerjakan karena ada halangan. Kata bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menulisnya, menulis himmahnya dia, rencananya dia ditulis oleh Allah. Artinya Allah memerintahkan malaikat menulis hasanatan ka'indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanatan kamilatan, dengan satu kebaikan yang sempurna. Dia berencana melakukan amal baik, gagal. Allah mencatat amal niatnya itu, rencananya itu ditulis. Sebagai apa? Bapak ini, ibu ini jam sekian telah melakukan satu kebaikan sempurna. Apa kebaikannya? Rencana ditulis. Ini rahmatnya Allah sama kita. Jadi di majelis sekarang punya pikiran, nanti siang mau silaturahmi ke bapak ini ya, ibu mau silaturahmi ke rumah ini. Silaturahmi ya, bukan merumpi, bukan ngomong-ngomong yang tak bagus. Niat silaturahmi bagus. Siang ada kesibukan, tamu datang ke rumah dia,
rencana sedekah ditulis satu kebaikan sempurna walaupun gagal. Ditulis. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rencana baik kita walaupun gagal kita kerjakan tetap ditulis oleh malaikat dari sisi Allah. Tulisannya apa? Bukan tulis niat. Bapak ini niat ini enggak. Bapak ini melakukan satu kebaikan sempurna. Kamilah ya, bukan kebaikan aja tapi kebaikan sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha, jika berencana melakukan amal baik, fa'amilah, lalu dia mengerjakannya. Pagi ini dia kumpul di masjid sebelum berangkat kan pasti ada rencana di rumah. Nggak mungkin dia keluar nggak tahu kemana atau sampai masjid, kan pasti ada rencana. Ya dari rumah pas keluar kan tadi rencananya kemana ditanya? Ke masjid. Mau apa? Mau belajar? Mau sholat berjamaah? Ini dia punya rencana. Bukan satu ya kalau kita ke masjid ini rencananya lebih dari satu. Ke masjid, itikaf, sholat berjamaah, belajar ilmu agama. Anggap satu amal saja, baru satu niat. Kataballahu asyra hasanatin. Allah menulis dari satu niat 10 kebaikan. Berangkat dari rumah niat mau belajar, satu niat kan, rencananya mau belajar, Allah mencatat 10 kebaikan. Jadi kita belajar satu kali ini minimal pahalanya 10. Umat Islam diberi istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal minimal dikalikan 10. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Makanya umur kita tuh cuma 60 tahun, 65, ya. 70 tuh udah tua. 100 tahun bangga. Sekarang 100 tahun dibilang wali walaupun bukan wali. Dengan 100 tahun langsung tua, si diri tua benar. Padahal umur itu nggak menentukan keahlian, menentukan kehebatan itu semuanya ilmu dan amal. Tapi karena apa? Karena langkahnya orang yang sampai umur seperti ini. Nah, amal kita itu cuma 60, 65, tapi minimal dikalikan 10 kalau kebaikan. Berarti kita ini umur 60 bisa dapat pahala seperti orang yang hidup 600 tahun ya. Kalau umat dulu hidupnya memang 600 tahun, capek diri. Capek. Hidup 600 tahun ini capek. Melakukan kebaikan satu dapat satu. Memang dikasih waktu lama, tapi untung banyak. Nah kita waktu pendek untungnya sama. Kayak pian kerja sehari digaji 10 hari, atau pian mau kerja 10 hari. Ada orang kerja 10 hari dapat 10 juta, 1 juta per hari. Sama ada orang kerja sehari dapat 10 juta, 10 juta per hari. Pilih mana pian? Mau kerja sampai 10 hari dapat 10 juta atau sehari dapat 10 juta? Ya, saya mendingan sehari dapat 10 juta. Pendek, tapi hasilnya besar. Dan terus kalau kerjanya, kalau umurnya panjang, efek maksiatnya juga lebih panjang biasanya. Kita ini diringkas umur agar apa? Maksiatnya juga ringkas. Kesempatan maksiat kita lebih kecil dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu yang hidup 600 tahun, berarti maksiatnya bisa lebih banyak karena panjang umurnya 600 tahun. Kalau taatnya tetap kalah dengan umat Rasulullah SAW. Kenapa? Minimal dikali 10 ila sab'i mi'ati dzikfin. Nah, ini dijelaskan lagi. Sampai berapa? Minimal 10 bisa dikalikan 700. Jadi satu amal baik minimal itu minimal malaikat catatnya 10. Bisa meningkat 10, 20, 100, 500 sampai 700 kali lipat. Dan gak cukup di situ, bisa lebih dari 700. Ila adha'abi katsiratin, bahkan bisa berlipat ganda dengan perlipatan yang banyak. Wallahu bidha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi yang beliau inginkan. Berapa banyak? Enggak ada hitungannya. Seperti contoh
Allah akan membalas pahala orang sabar. Berapa? Tanpa hitungan. Ini di atas 700 kali lipat. Kalau umur kita 60 tahun dari 700 berapa? 60 tahun berapa? 42. Berarti 4.200. Kita hidup 60 tahun. Kalau niat berhasil setiap amal, setiap harinya dapat 700 kali lipat, seakan-akan hidup 4.200 tahun dalam beramal baik. Bayangkan, ini lama ya. 4.200 tahun ini lama. Teman-teman terdahulu melalui itu dengan susah payah buat ibadah. Kita dikasih waktu yang pendek dapat pahala 4.200 tahun kalau umurnya semuanya dipakai untuk kebaikan, bahkan bisa lebih dari itu. Ini kalau melakukan kebaikan. Timbul pertanyaan, berarti kan kalau saya jelek, jeleknya juga parah juga ya. Kalau saya buruk, berarti dosanya juga banyak. Kan umat terdahulu dosa satu, jatuh satu. Kita dosa satu di mana? Dijelaskan oleh Allah. Ini dia rahmatnya Allah. Wa in hamma bisayyi'atin, jika berencana melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu tidak dikerjakan, kata bahwa indahu, Allah mencatat rencana buruknya. Yang gagal tadi, ada orang berencana buruk tapi lam ya'malha, dia gagal tidak melakukan rencana buruknya, kata bahwa Allah mencatat niatan buruknya, rencana buruknya yang gagal, hasanatan kamilatan, dicatat sebagai satu kebaikan sempurna. Rencana buruk dicatat sebagai satu kebaikan sempurna. Nanti habis majlisan pulang mau ngibah sama ibu sambil jalan pulang ke rumah. Bapak yang habis majlis mau bertanya tentang sini, rencana mau ngibah. Anda berencana mau melakukan ghibah. Alhamdulillah berkahnya majlis gagal. Istighfar, taubat, astagfirullah. Mas habis majlis pahala pun dihabiskan di jalan sebelum sampai rumah. Banyak di antara kita ya, majlis dapat pahala banyak, pulang ke rumah habis pahala di jalan berjejer pahalanya. Jatuhan semua. Itu keluar dari majlis langsung ghibah, ngomongnya tak bagus, buka aurat di jalan, habis pahalanya. Ini berencana melakukan hal yang kayak itu, hal maksiat, tapi gagal dikerjakan. Allah mencatat bagi dia satu pahala sempurna. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ini dijelaskan macam-macam ulama ada ulama. Ini kalau gagal melakukan maksiatnya karena Allah. Ada orang pagi-pagi keluar dari rumah niat ghibah, mau ghibah. Biasa di depan rumahnya orang ngumpul ghibah. Pas keluar sepi hatinya, nggak ada yang ngumpul. Mana nih kawan-kawan ghibah? CS bermaksiat ini kemana ini? Nggak ada orang, pulang lagi. Gagal maksiat, dapat pahala pada? Tidak. Kenapa? Dia gagal maksiatnya bukan karena Allah, tapi nggak ada sarana maksiatnya. Teman-temannya nggak ada. Mau datang ke tempat maksiat, bangunan isi maksiat, berangkat dari rumah sana, sampai di tempatnya tutup. Mohon maaf, tutup karena ada COVID-19, gagal maksiat. Dapat pahala tak? Belum gagal maksiat. Alhamdulillah dapat pahala, enak aja kayak gitu. Ini maksiatnya gagal bukan karena Allah, tapi karena hal lain. Sama kayak maling mau nyolong, keluar dari rumah bawa alat-alat lengkap. Pas keadaannya ramai ini, yang mau dicuri ternyata rumah polisi. Aduh, gagal dulu mencuri. Di tempatnya polisi kumpul nih. Wah, ternyata banyak orang di situ. Gagal mencuri, kenapa? Takut ketangkap, ada pahala. Pokoknya kalau dia mendatangi berencana melakukan maksiat, gagal, tapi sebabnya bukan karena Allah, maling
malu dilihat orang, takut ketangkap polisi, atau ria. Kadang-kadang orang nggak mau maksiat karena ria ada. Ini nggak dapat pahala, tetap dosa. Kecuali berencana maksiat gagalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, haram sama makruh kan kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya, makruh kan? Ya. Makruh adalah sesuatu yang kalau dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Haram dikerjakan dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu dikasih garis bawah. Ditinggalkan dapat pahala imtithalan, jika kita tinggalkannya karena Allah. Ada orang nggak makan hewan najis, contoh ya, anjing atau babi, kan hewan najis nggak boleh kita makan. Kenapa Pak? Biar nggak ada makan hewan itu. Lu kan ada ketujuhnya kambing, ayam. Bukan karena Allah, bukan, memang karena memang nggak suka, ada pahala. Kenapa biar nggak mau makan ini? Haram di syariat. Belum ketujuh sebetulnya, tapi haram belum tinggalkan. Ini dapat pahala. Jadi meninggalkan haram kapan itu kita dapat pahala? Jika meninggalkannya kita karena mengikuti perintah Allah. Begitu juga ini, orang yang berencana melakukan keburukan lalu gagal mengerjakan keburukan tersebut, Allah catat bagi dia satu kebaikan sempurna. Syaratnya apa? Gagal maksiatnya karena takut mengikuti perintah Allah. Wa in hamma biha, dan jika dia berencana melakukan keburukan, fa'amilaha, lalu dia berhasil mengerjakan keburukan tersebut, ya, dikerjakan lalu keburukannya, kata bahwa sayyi'atan wahidatan, Allah mencatat keburukan tadi dengan satu keburukan, cuma satu. Alhamdulillah ada orang berencana maksiat, berhasil maksiat. Dari keluar rumah rencana saya mau ke sana, ke tempat maksiat, berangkat sampai tempat maksiat, dikerjakanlah maksiatnya. Dicatat satu aja, nggak 10, nggak 700 apalagi dia. Kalau kebaikan dicatat, rencana dia satu, mengerjakan kebaikannya bisa jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau keburukan, Allah rahmat dengan kita. Mengerjakan keburukan satu niatnya cuma satu aja buruknya, nggak sampai dikalikan 700. Mungkin ini rahmatnya Allah kepada kita. Jadi hadis ini bisa dua peletakannya. Ditaruh di bab niat karena ada pembahasan niat. Nanti ditaruh juga di bab si'ati rahmatillah, lapangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sangat disayangkan hari ini. Kita udah tahu ini amal baik masih malas. Coba ada orang buka kantor pekerjaan yang kerja di situ gajinya 10 kali lipat per hari. Kira-kira rame kan ya? Rame kita rebutan. Satu hari dikalikan 10, yang lain gaji per hari 100.000, bisa di situ 1 juta. Oh, penuh. Dan maksiat aneh, sudah dikasih keringanan sama Allah masih tetap aja dikerjakan. Dan ingat ya, maksiat itu berarti kan kalau niat maksiat satu, dosanya satu, tenang aja, cuma satu aja dosa, hati-hati. Ini tipuannya iblis. Dengar hadis ini, iblis masuk ke telinga kita, bisikin kita, bohongin kita. Ya Habib, ya Rasulullah SAW, kalau kita niat maksiat dikerjakan, dosanya cuma satu, nggak dikalikan 10. Berarti tenang aja, biar satu aja dosa sedikit. Hati-hati, kalimat satu aja dosa itu sedikit, ini tipuan setan. Dosa itu walaupun cuma satu cukup, biar berdosa. Umur biar 60-70 tahun, amal baik semua, biar berdosa satu kali, itu satu kali dosa cukup buat menjerumuskan kita ke neraka Allah. Kalau belum dimaafkan oleh Allah. Ini diingat ya. Memang baca hadis kayak gini ini bahayanya. Bahayanya hadis kayak gini ini bukan hadisnya yang bahaya, setan membuat pemahaman kita salah. Dibikin sama setan seakan-akan maksiat itu remeh. Bayangkan niat maksiat nggak ditulis,
Kalau mengerjakan pun cuma dapat satu dosa. Nah ini pemahaman yang ingin dimasukkan setan ke pemikiran kita. Di sini kita disuruh niat baik, maksudnya hadisnya disuruh selalu berniat baik walaupun gak mampu mengerjakan amal. Disuruh meninggalkan maksiat. Kalau udah terlanjur niat cepat-cepat taubat dia dapat pahala. Maksudnya gitu. Bukan disuruh tenang aja, amal buruk cuma satu hukumannya. Ya, maksiat itu satu kali aja. Jangankan hal yang besar, pian ada kawan lewat di depan pian. Terus pian sama sebelah pian ngedipin ngasih isyarat, kasih pakai mata. Karena kawan yang lewat itu sandalnya terbalik bisa. Kawan yang lewat ini punya aib, jalannya bincang, bisa dikasih kedip mata. Ghibah pakai mata, kedip satu kali itu bisa membuat kita masuk neraka. Wailun lil mutaffifin. Itu baru satu maksiat lah ya. Dan kalau lebih dari satu, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan niatan-niatan salehah, niat-niat yang baik